soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya. Hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama, yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko
Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat, yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama, yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah, yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya, Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi, sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa
yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa
benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribunars.
Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa
yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa
Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana massa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribunars.
Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan
oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian
Selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya. Hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko
Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat, yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama, yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah, yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya, Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi, sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa
yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa
benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribunars.
Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh
pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian
Selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya. Hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko
Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat, yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama, yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah, yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya, Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi, sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tribunars. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan
oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa
benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat masa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribunars.
Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya,
Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari
channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9%
Akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya, Tribuners ya, di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat, yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama, yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya.
Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke empat perwakilan ini, Tribunars. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribunars. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribunars. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rizal Fadilah
yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ketujuh ini juga menolak menggunakan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya. Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat
penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Baskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada Tribuners tidak perlu ikut campur lebih jauh soal kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya menurut Mahfud MD, UGM ini adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang diduga memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud saat menjawab pertanyaan dari channel YouTube-nya begitu ya dalam sebuah percakapan. Nah, menurut Mahfud MD, UGM ini juga hanya perlu memberi keterangan dan juga klarifikasi bahwa pihaknya ini memang sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi di tahun kelulusannya.
Selanjutnya soal keberadaan ijazah saat ini, Pak Jokowi juga menurut Mahfud MD memang harus menjelaskannya kepada publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian ijazah Jokowi, terlebih jika itu berkaitan soal transparansi. Menurut Pak Mahfud, berhak masyarakat sepenuhnya begitu ya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen ini dibuka kepada publik demi adanya transparansi tersebut. Diketahui sendiri bahwa memang isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan belakangan kembali ramai ya Tribuners ya di media sosial. Masalah ijazah palsu ini sendiri sudah sempat dibicarakan sejak 2 sampai 3 tahun lalu, bahkan sudah ada 3 kali gugatan yang sebelumnya dilayangkan begitu kan. Kemudian selama gugatan tersebut, sepanjang 3 kali juga kasus ini dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Ini berkaitan soal tuduhan ijazah palsu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Ternyata bukan sekedar ancaman ya, Tribuners ya, hari ini masa benar-benar menggeruduk kediaman Presiden 7 Bapak Joko Widodo di kediaman pribadinya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat kepolisian ini juga sejak pagi sudah melakukan penjagaan ketat yang mana masa tiba di dekat kediaman Pak Jokowi sejak Rabu siang hari tadi. Mereka menuntut yang sama yaitu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, yaitu Rizal Fadilah yang mengungkapkan pihaknya ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi karena sebelumnya sejumlah masa dari TPUA ini juga hadir ke UGM ya Tribuners ya. Tapi ketika itu dari pihak UGM tidak menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi sehingga TPUA kemudian melanjutkan misi mereka untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya tadi ada 4 orang yang masuk ke kediaman Pak Jokowi. Di sanalah Pak Jokowi ternyata juga menolak menunjukkan ijazah dan mengembalikannya kepada proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pak Jokowi sempat menerima keempat perwakilan ini karena memang ingin bersilaturahmi, tapi ketika diminta untuk menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ini juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke 4 perwakilan ini, Tribuners. Selain itu, keempat orang ini juga tidak memiliki wewenang ya untuk meminta menunjukkan ijazah. Menurutnya, Pak Jokowi ini juga mengatakan bahwa UGM sudah sempat memberikan penjelasan secara gamblang bahwa memang beliau ini secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan. Mengenai tudingan ijazah palsu ini sendiri, UGM juga mengaku hanya akan menunjukkan data bersifat publik saja, sementara data yang bersifat pribadi ini hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Karena tidak dapat jawaban di UGM inilah ya Tribuners ya yang kemudian membuat massa hari ini memilih menggeruduk kediaman Pak Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Nama Roy Suryo saat ini juga kembali menjadi sorotan ya setelah dirinya bahkan menggeruduk langsung UGM dan mempertanyakan kejelasan akan ijazah dari Pak Jokowi pada hari Selasa. Roy Suryo yang ditunjukkan berkas soal skrip Pak Jokowi oleh pihak UGM ini juga sempat mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Seperti yang kita tahu dan menilik ke belakang sejenak, benar sosok Roy Suryo sendiri memang bukan kali pertama menyenggol Pak Jokowi ataupun keluarganya ya. Karena sebelumnya Roy Suryo ini juga bahkan sudah pernah menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Ketika itu Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo kala itu. Pakar telematika Roy Suryo ini dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ke Bareskrim Polri Tribuners karena juga pernah menyebut pemilik akun Fufu Fafa yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini adalah milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan putra dari Pak Jokowi. Bahkan ketika itu Roy Suryo ini memastikan 99,9% akun Kaskus Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Roy Suryo sendiri dikenal menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia juga
juga beliau kerap dijuluki sebagai pakar informatika, pakar telematika, ataupun pakar multimedia. Roy Suryo ini juga pernah menjadi menteri di era Pak SBY, yaitu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta ini sempat tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menpora, yaitu diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga diminta mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.126 perabotan Tribuners. Yang juga kasus ini berdampak panjang hingga membuat Roy Suryo juga tidak lagi menjabat sebagai Menpora dan kemudian harus mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut nyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Menurutnya tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi ini bukan sikap yang salah, sebab hal ini ternyata juga dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tribuners. Mahfud MD kemudian mengatakan, apabila Pak Jokowi ini tidak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat jalan pengadilan. Masa yang mempertanyakan ijazah Jokowi sendiri tiba di kediaman Pak Jokowi pada Rabu siang tadi, yang mana mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, salah satu perwakilannya adalah Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, yang mengatakan memang pihaknya ini ingin memastikan ijazah dari Pak Jokowi. Ada 4 orang yang datang hari ini, Tribuners, tapi kemudian ketika sempat bertemu untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Pak Jokowi begitu ya, Presiden ke-7 ini juga menolak menunjukkan ijazah karena akan mengembalikan seluruh proses ini ke jalur hukum. Pak Jokowi juga mengaku bahwa memang sosok-sosok yang mendatangi dirinya hari ini juga tidak punya kewajiban dan tidak punya wewenang untuk meminta menunjukkan ijazah. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa Universitas Gadjah Mada, Tribuners, tidak perlu ikut campur